Judul yang dikasih juga unik. Sebetulnya saya diminta kasih materi ekonomi di forum yang merupakan bagian dari salah satu habitat saya yang jarang juga ngobrol ekonomi terlalu dengan cara-cara yang terlalu ekonomis. Satu, agak bingung juga tuh. Kalau dulu sama Herman Rahman kita di di program yang lama itu, yang dulu ada namanya program Pibet gitu. Itu cuma ngotak-ngatik angka. Ini tiba-tiba terus ngomong tentang ekonomi yang sudah lama. Pasti nanti ada beberapa terminologi yang kalau agak kurang pas, mudah-mudahan atau terlalu rumit untuk dipahami secara umum, saya mohon maaf juga. Ada pesan dari Pius, singgung sedikit tentang UMKM. Pokoknya tiap hari itu pesan nambah gitu. Jadi apa yang ada yang bilang singgung Prabowonomics. Makin hari saya makin sering, sebetulnya saya ini mau disuruh ngomong apa di sini gitu. Nah, kemudian satu lagi ada juga yang teman bilang bahas juga tentang SWF, nambah lagi gitu ya. Yang kalau saya disuruh ngomong untuk satu yang levelnya buku gitu, itu kerjanya Diding sebetulnya, bukan kerjaan saya. Ada juga kalau kita ngomong ekonomi itu kadang-kadang pakai metode-metode yang sangat rumit. Nah, saya berusaha untuk menyampaikannya secara lebih sederhana, mudah-mudahan juga cukup sederhana juga di dalam pikiran teman-teman. Kita mulai ya, di sini judulnya itu menghela apa tadi? Sektor real dan finansial. Saya sampai buka kamus, menghela itu apa? Menghela atau menghela? Ternyata menarik gitu ya, saya ubah sedikit lah. Judulnya jadi mendorong sektor real dan memperkuat akses terhadap keuangan. Saya mau pakai apa gitu untuk melihat ini kan topik yang besarnya minta ampun. Pemenang Nobel aja sampai harus bikin buku kalau mau bahas seperti ini. Tapi mungkin konteksnya pembicaraan-pembicaraan yang sering dibahas sekarang ya, saya akan tarik ke sana supaya kita tidak terlalu dalam gitu ya dalam konteks akademik. Saya gunakan apa? Saya sebut dengan istilah 3 buffer untuk melihatnya. Sebetulnya di Indonesia itu udah apa yang terjadi gitu. Apa yang dimaksud 3 buffer itu? Buffer penyangga. Pertama adalah buffer physical, jadi perkembangan fisik, kesediaan infrastruktur, energi dan lain sebagainya. Yang kedua buffer likuiditas atau liquidity buffer, itu kesiapan sektor finansial untuk mendukung sektor real dan kemudian untuk perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir ada social buffer. Social buffer itu bagaimana penyangga sosial bisa mengurangi kerentanan termasuk volatilitas yang dialami dalam satu perekonomian. Nah, mulai jadi serius nih ngobrol. Nah, kita masuk dulu ke situasi terakhir. Situasi terakhir ini untuk Pak Nandang nggak suka pasti kelihatannya, karena di sini saya harus agak memberikan selamat, bukan berarti dia berhasil kepada Purbaya, selamat keluar dari jebakan sedikit gitu. Kalau kita lihat pajak kita per triwulan pertama itu dia naik, cuma sayangnya seringkali disampaikan dengan cara yang terlalu bereforia, tumbuh sekian puluh persen. Ya wajar tumbuh sekian puluh persen, karena kalau kita lihat kan ini adalah data tentang pertumbuhan triwulan pertama ya, tentang pajak dan penerimaan non pajak. Kenapa? Karena 2025 itu memang jatuh sekali ya. Kalau kita lihat di 2025 pajak itu perpajakan cuma 322 triliun. Tahun 2026 Q1 ini semua triwulan pertama 334, maka dibilang naiknya tinggi sekali. Padahal sebetulnya kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, 2023 dan 2024 kenaikannya tipis-tipis saja, bahkan turun dari 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau saya jadi Menteri Keuangan juga saya akan bilang naik 57 triliun, 57%. Itu lebih penting. Dulu Herman Rahman yang suka ngajarin saya bagaimana menggunakan komunikasi yang membangun optimistik, walaupun faktanya tidak terlalu seperti itu. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini ada pendapatan bukan pajak agak naik juga, tapi tidak terlalu jauh dari tahun 2023.
Kenapa saya tarik ke 2022? Karena tahun 2022 juga terjadi perang Ukraina dan dampaknya sampai 2023, harga minyak naik. Cuma dulu orang tidak ribut membayangkan bahwa fiskal akan kacau. Hari ini semua mengatakan fiskal akan kacau, walaupun kalau kita hitung sebetulnya, ini nggak enak untuk para aktivis dan masyarakat sipil. Kekacauan atau tekanan fiskal dari harga minyak itu selalu dikoreksi dari windfall profit dari komoditi, batu bara dan lain sebagainya, sehingga kemudian wajar kalau presiden dengan santainya bilang saya tidak akan naikkan sampai akhir 2026. Tahun 2022 juga sama sebetulnya, tidak ada masalah sebetulnya. Hari ini kenapa orang cemas sekali seolah-olah akibat ada kenaikan harga BBM itu? Karena diam-diam sebetulnya terutama masyarakat sebenarnya menginginkan suatu perubahan yang sifatnya agak seperti tercetus oleh orang-orang yang kelihatannya udah mulai marah. Tapi ya kita harus bilang bahwa sebetulnya kalau berharap dari tekanan fiskal untuk terjadi kekacauan nggak mungkin. Saya berani jamin gitu ya kalau lihat. Bukan saya mau membela. Kang Nandang cita-citanya ingin ada keramaian, tunda dulu. Nggak mungkin berharap dari fiskal. Itu yang pertama kalau stressing. Nah, dari kenaikan itu, kalau kita coba lihat lagi di jenis-jenis pajaknya, tahun 2026 Q1 itu terjadi satu perubahan yang kita harus catat ya. Pertama, dominasi PPN. Selama ini yang cukup tinggi itu adalah PPh non-migas berupa PPh badan dan PPh orang pribadi ya, kalau pajak. Tapi tahun 2026, PPN dan PPNBM, PPNBM itu PPN barang mewah, itu jumlahnya 180,1 triliun, sementara PPh non-migas 172,1. Selama ini biasanya dia lebih tinggi, yang di atas ketimbang di bawah, tapi 2026 sudah kebalik. Kira-kira apa penyebabnya? Banyak yang bilang penyebabnya salah satu karena Cortex. Pasti di sini juga mungkin ada yang sudah mulai pusing ngadepin Cortex. Saya kena kurang bayar 120 juta, sakit hati juga lihat. Kalau dipakai MBG saya pasti nggak rela juga gitu. 120 juta. Banyak yang kena kurang bayar dan lain sebagainya. Tapi saya pikir ini pasti PPh yang naik. Ternyata tidak. Yang naik itu PPN. Artinya transaksi bagus, berjalan. Makin sabar lagi, belum ada reformasi. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, PPh badan itu memang melonjak 38,5% setelah jatuh di angka 61,2 triliun pada tahun 2022. Meski demikian masih berada di bawah 2023 dan 2024. 2023 114, 2026 cuma 84. PPh badan nggak terlalu bagus. Perusahaan-perusahaan mulai dapat profit, tapi sebetulnya belum tumbuh dengan baik. Ya. Itu situasi kita. Aduh, kok saya jadi kayak presenter ekonomi, acara ekonomi begini. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan dibandingkan 2003 dan 2024 kelihatan semua negatif masih. Baru terhadap 2025 dia kemudian tinggi. Ini disebut dengan low base effect, karena tahun 2025 memang rendah, dan hanya PPNBM yang positif kalau dibandingkan 2024. Nah, saya nggak tahu ini belum ada yang bahas agak lebih dalam, kenapa PPN kita jadi naik tanpa kenaikan pajak. Kita obrolin di ruangan ini aja, jangan ngobrolkan sampai di medsos. Nanti pemerintah yang tidak berhasil, tidak menaikkan pajak, tahun 2022 saya bilang apa, nggak perlu naik. Jadi kalau menurut saya sebetulnya tidak dinaikkan pajak 1% jadi 12%, ternyata PPN kita tetap income-nya lebih bagus. Kalau ekonomi ada teorinya itu sendiri untuk menjelaskan itu, tapi kita nggak usah pakai teori itu. Nah, ini situasi yang terjadi dari pendapatan perpajakan yang saya mau ajak kita untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi di dalam perekonomian secara keseluruhan. Nah, sekarang lanjut. Dengan pajak yang kelihatan membaik, apakah sepenuhnya
dia baik itu karena memang ekonomi tumbuh, tidak juga, tapi karena ada kenaikan sektor-sektor komoditi, mulai dari kena PPN-nya, PPh-nya segala macam, itu yang menyebabkan penerimaan pajak kita naik. Persis seperti 2022. Nah, bagaimana pajak yang kita dapat itu dialokasikan di 2026, ini akan menentukan bagaimana pemerintah mendorong sektor real. Pendidikan murni itu anggarannya cuma 545,5 triliun alias 14,2% dari APBN. Mau protes, jangan ke saya. Mau ubah konstitusi, boleh supaya nggak 20%. Kalau pakai konstitusi, ini adalah APBN yang inkonstitusional. Persoalannya kan orang bisa bertanya, apa iya kita butuh anggaran pendidikan harus 20%? Kalau 20% dipakai cuma untuk kegiatan-kegiatan yang nggak jelas itu kan percuma. Tapi ini yang jadi perdebatan. Kemarin yang disampaikan oleh PDIP bahwa BGN itu anggaran yang membebani anggaran pendidikan. Begitu saya keluarkan MBG 335 triliun, tinggal 14,2%. Ya wajar kalau guru-guru kemudian gajinya nggak bisa dinaikkan gitu. Kita mau pilih perut kenyang, ekonomi lokal hidup, atau kita mau gaji guru honorer, guru tetapnya duduk-duduk, guru honorernya kerja keras. Maksud saya juga nggak terlalu happy orang yang terlalu membela gaji guru naik. Yang dibutuhkan hari ini adalah guru PNS benar-benar mengajar sesuai dengan waktu, terutama di daerah-daerah pinggir ya. Kalau perdebatan kita belum sampai sana, masih sentimen antara makan bergizi gratis atau gaji guru dinaikkan. Yang kedua, belanja utang. MBG 33, belanja utang kita udah tinggi sekali. Kemudian ada yang perlu kita sampaikan sini harus diwaspadai gitu ya, bukan untuk menyatakan bahwa itu harus dihambat, tapi harus dipantau bagaimana dilaksanakan. Belanja pertahanan dari 187 naik jadi 337 triliun, 2 triliun di atas MBG. Ditambahkan setelah dihematkan itu ditaruhkan ke sana. Salah satu untuk memberi pesawat, beberapa pesawat yang seperti private jet. Itu salah satu contoh. Pertanyaannya, apakah hari ini terpantau belanja itu untuk apa saja? Tidak. Pak Nandang lebih senang membantu Sumedang daripada membantu Kemenhan gitu ya. Terus infrastruktur umum cuma 270,1, perlindungan sosial 298,1 dengan catatan saya keluarkan subsidi energi 210 triliun, kompensasi energi 171,2 triliun. Selain subsidi itu ada kompensasi, jadi mau kaya mau miskin ya semua orang dikompensasi, karena ditalangi. Jadi kalau ada yang bilang sebetulnya subsidi BBM problem harga BBM ini hanya untuk minyak yang bersubsidi, tidak. Makin naik harga, kompensasi makin naik. Dan itu tidak ada di dalam nomenklatur belanja subsidi. Ada dia di nomenklatur belanja lain-lain. Kalau kita keluarkan angkanya besar juga, 171,2 triliun. Kesehatan 175, swasembada pangan 164,7 triliun. Selain pupuk untuk cetak-cetak sawah dan bank irigasi. Cetak sawah itu sampai hari ini tidak ada satu media yang meliput dengan detail gitu ya. Seperti era Jokowi. Kalau Jokowi itu orang bersemangat sekali untuk membantai, hari ini nggak tahu kenapa ya. Orang bisa lari sampai ke Papua, hari ini nggak. Gambar paling sisa-sisa teman-teman Greenpeace dan lain sebagainya. Jadi monitor dari publik itu semakin hari makin berkurang. Saya nggak tahu kenapa. Nanti kita akan merasakan ketika sudah hasilnya bagus atau hasilnya jelek. Gitu. Baru kita kemudian nanti komplain. Kemudian keamanan Polri 145 dan lain-lain tinggal 637. Jadi kalau kita total hanya tersisa 16,5% untuk transfer ke daerah, belanja KL lain, yang lain habis untuk itu quick win istilah. Terus mau ngomong apa dengan anggaran seperti ini?
Kira-kira gitulah. Nah, teman-teman di inisiatif yang biasa ngomongin anggaran, pasti kalau ngeliat gini istilahnya postur anggarannya sudah, saya udah nggak tahu. Nah, itu yang kemudian akan dicelupkan ke dalam sistem melalui belanja negara dan mempengaruhi banyak uang beredar. Nah, kalau ini kebiasaan dari lama saya, agak-agak mirip dengan Purbaya, cuma bedanya saya bukan tipe orang yang tengil gitu ya, suka gambar cacing. Uang beredar di kita, di Indonesia ini, kalau kita lihat dari zaman Pak Harto ya, itu rata-rata itu di zona moderatnya itu kalau 12,5 sampai 37,5% pertumbuhan tiap tahun. Apakah Purbaya salah ketika dia mengkritik ini? Saya agak setuju, karena memang di era Jokowi, mulai dari 2012 bahkan SBY menjelang selesai, itu uang beredar, base money kita itu turun bahkan sampai negatif di bawah 0%. Ya sulit memang. Hanya naik pada saat COVID naik, karena ada cetak uang bersama BI, salurkan, turun lagi, dan sekarang oleh Purbaya sedang didorong supaya naik, tapi dengan cara yang tidak tepat, karena dia Menteri Keuangan, bukan Gubernur BI. Sehingga dia titipin uang ke perbankan 200 triliun. Ya saya nggak tahu, apakah ada hasilnya, sedikit sudah naik menuju zona berat, kira-kira 14,7. Itu yang menyebabkan perbedaannya Ramadan dan puasa tahun 2025 berbeda rasanya dengan 2026. Orang ingin merayakan, dulu sulit cari uang nggak berputar, hari ini uang relatif berputar. Yang kedua yang benar adalah belanja itu di awal memang cepat didisburse. 2025 apakah salah Sri Mulyani? Enggak juga. Keterlaluan juga kalau menyalahkan Sri Mulyani. Karena presidennya ngotak-ngatik sampai satuan 3, sampai dia tahu ada belanja FGD lah, apa dan lain sebagainya. Anggaran itu baru mulai direalisasi bulan Juni ditetapkan. Bulan Agustus baru mulai running. Uang seret, kemudian orang demo ada yang menunggangi secara terarah untuk bakar-bakar gedung DPR, gedung Polsek, ya kira-kira gitu. Ya, sip, makasih. Kira-kira begitu situasi yang terjadi. Nah, bagaimana dengan perkembangan kredit perbankan? Perkembangan kredit perbankan juga sulit sekali gitu kalau kita lihat yang lain-lain, kecuali yang investasi. Tapi yang naik ini gara-gara injeksi 200T aja, paksa. Biasanya yang lain turun juga. Secara keseluruhan kredit juga masih cenderung menurun. Ini yang suka disebut sebagai adanya pasar keuangan yang dangkal. Kredit sektor swasta kita itu cuma 38,8% dari PDB, pertumbuhan kredit UMKM 2026 Februari minus, bukan turun lagi, minus, kontraksi. Jadi kalau sini ada teman-teman yang di UKM, saya nggak tahu kita harus nunggu apa ya, nunggu KUR BRI, kalau nunggu Koperasi Merah Putih makin nggak jelas lagi untuk bisa mendapatkan akses. Apa konsekuensi dari ini? Usaha menengah kita, usaha kecil, itu akan menggunakan profitnya untuk berinvestasi lagi, bukan meminjam. Makanya kemudian jadi lambat gitu ya, pertumbuhan kalau situasi ini terus dibiarkan. Nah, kita masuk ke bagaimana melihat situasi-situasi tadi dan pengaruhnya kepada 3 penyangga. Saya coba perbandingkan dengan beberapa negara. Pertama yang disebut dengan physical buffer itu, kalau kita lihat ukuran-ukuran dari kualitas infrastruktur, kemudian keandalan listrik, industri, inventory, ketahanan BBM kita sampai PMI, Purchasing Manager Index dari industri, Indonesia itu lemah di ketahanan stok BBM. Yang paling ini ya, cuma 25,5 hari. Mirip negara-negara lain. Saya suka bandingkan itu ada Vietnam juga kemarin kan kolaps ya di sana, sibuk. Mereka mau menaikkan harga. Malaysia 30 hari, Thailand 30 hari. 30 hari.
Thailand 50 hari, sorry, Malaysia 30 hari. Jadi mereka relatif lebih tenang menghadapi. Walaupun harganya naik, dan nggak perlu kita heboh. Kalau orang Indonesia kan begitu kita lebih murah, kita lebih hebat dari tetangga gitu. Tetangganya bingung sendiri, so what? Kita memang harus naikin harga. Nah, inventory kita skornya 78,4. Apakah cukup? Biasanya orang akan cek angka 80 ke atas, masih belum. Inventory tadi kemampuan industri kita untuk menyimpan stok untuk melayani pasar. Jadi secara fisikal sebetulnya tidak terlalu masalah kecuali energi. Ini nggak bicara tentang sebaran ya. Kalau dari liquidity itu kesediaan uang yang bisa dipakai untuk menggerakkan perekonomian termasuk sektor real itu. Kita lihat dari beberapa indikator, ada cadangan devisa. Cadangan devisa itu Indonesia tahun bisa 6,4 bulan, Cina hampir 1 tahun 11,5, jangan dilawan lah Cina ya. Kemudian kalau kita lihat dari tax buoyancy itu sebetulnya tahun 2025 itu minus 0,2. Pertumbuhan pajak kita turun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi di kuartal pertama bukan minus 0,2, minus 0,12. Tapi di kuartal pertama tahun 2026 sudah mulai positif. Indonesia kelemahannya di situ. Kemudian di SR, saya nggak suka menggunakan pajak terhadap PDB, saya lebih suka melihat pajak terhadap penerimaan, misalnya, atau utang, utang terhadap PDB, saya lebih suka menggunakan berapa kewajiban bunga dan cicilan dibandingkan dengan penerimaan, 47, sekian persen, 47% Indonesia tahun 2025. Sementara negara-negara yang bagus, Vietnam 15, 17, beban pembayaran bunga dan utangnya lebih rendah. Ini menghambat likuiditas sebetulnya. Meksiko tinggi, Brazil tinggi, Argentina tinggi, tapi ngapain kita contoh? Ini negara yang sebentar-sebentar tiap 3 tahun ada demo dan ganti pemimpin. Dan biasanya terjadi karena tekanan-tekanan seperti itu. Nah, ini situasinya, dan kemudian ada lagi kredit ke sektor swasta. Tadi cuma 38,8, uang beredar cuma 44,7, bandingkan Vietnam, bandingkan Malaysia, bandingkan dengan Thailand, bandingkan dengan Brazil, sedikit. Kita emang kering. Jadi itu yang disebut dengan pasar finansial kita dangkal. Salah satu penyebabnya adalah kalau dia mau menyalurkan kredit itu ke sektor-sektor yang masih agak risikonya agak lebih tinggi, biasanya sangat khawatir perbankan kita. Punya trauma tahun 98. Yang kedua, BI dan OJK-nya sangat juga ketat. Tapi di sisi lain, pemerintahnya tidak pernah membuat sebuah saluran pembiayaan sendiri untuk level UKM yang masih high risk atau medium risk. Biasanya kalau di negara yang seperti Korea, Thailand, itu disediakan skemanya, begitu mereka membesar dan baik, mereka masuk ke skema jadi pasarnya bank. Jadi di Indonesia belum ada untuk begitu. Dari sejak dulu hanya jadi bahan omongan tapi belum pernah direalisasikan. Kemarin saya dengar Menteri Keuangannya juga punya keinginan untuk bikin begitu. Jadi kedalaman finansial juga kita tidak terlalu bagus, CAR kita paling tinggi, seolah-olah hebat, tapi agak menurut saya sayang, ngapain sampai 25%. Artinya banyak yang tidak digunakan. Saking hati-hatinya, takut dimarahin Pak Nandang. Jadi 25, sekian. Itu yang menyebabkan kering. Gimana kita mau mendorong sektor real kalau kayak gitu ya situasinya. Nah, kemudian social buffer. Social buffer kalau kita lihat yang patut menjadi catatan untuk Indonesia itu adalah informality 54. Informality kita besar. Apakah informality ini bermasalah? Tidak juga. Thailand informality-nya cukup tinggi. India gitu ya, terutama Thailand 52, dekat dengan kita, agak di bawah sedikit. Tapi pasar keuangannya tidak dangkal. Kenapa? Mereka punya skema-skema untuk memasukkan uang ke koperasi-koperasi di level grassroots. Dan masif sekali. Itu yang menyebabkan putaran uang di Thailand bagus. Ya,
Vietnam lebih banyak. Nah, kalau kita lihat pekerja mandiri, kita 25%, ini gig, agak mirip-mirip Amerika Latin. India 52,5%. Makanya saya nggak terlalu happy kalau orang sudah ngomong lihat India gitu, ngapain? India banyak. Saya udah diingetin waktu habis. Sedikit lagi biar nyambung. Ya. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu? Kalau itu nanti ada, saya sih mengusulkan, saya menggunakan buffer, 3 buffer ini bukan sesuatu yang sudah baku ya, ada teori segala macam, lebih untuk mengumpulkan data, bahkan masih bisa direview. Suatu saat kalau kita bisa bikin indikatornya, kita bisa bandingkan kita dengan negara lain, kita sedang ada di mana. Kalau ada yang mau mendalami itu juga cukup bagus. Nah, bagaimana memperkuat liquidity buffer? Pertama, percepatan transmisi ke sektor real. Kira-kira yang harus kita lakukan ya, kalau mau Indonesia mau melakukan. Ya, CAR ini bagus, tapi jangan terlalu bangga, harus direview. Cortex sudah terbukti kemarin, dia bisa merekam PPN cukup bagus dan orang jadi patuh untuk bayar. Tapi di India dan Brazil yang jadi pionir untuk ini harus kita dengarkan. India Cortex-nya itu setelah 2 tahun, mirip kayak kita, agak repot, terus kemudian berhasil. Apa yang terjadi? Protes dari UMKM dan sektor informal, karena terlalu rumit. Nah, Indonesia kan rencana mau mengintegrasikan, mau bayar ke Indomaret misalnya, Indomaretnya tidak kemudian memungut, yang kena si yang belanja UMKM. Brazil juga mengalami hal yang sama, cuma India belajar dari Chile, dia kembangkan namanya Simplified Tax Regime. Jadi dibedakan administrasi Cortex-nya untuk UKM. UKM yang bisa comply selama 1-2 tahun, dia akan disupport juga dengan pinjaman yang lebih murah, bunga cuma 2,5%. Sehingga kemudian UKM-nya di sana jadi tumbuh. Ya, itu butuh kecerdasan. Orang India memang pintar ngakalin lah kalau soal itu. Kalau kita kan belum kepikir sampai ke sana. Chile juga lumayan tumbuhnya. Itu yang harus dikembangkan kalau mau Cortex ini punya support terhadap liquidity buffer kita ya, supaya tumbuh. Bentuk bank khusus untuk UMKM dengan dukungan lain ekosistem, administrasi, pengembangan kapasitas dan market, dan terakhir insentif untuk green financing. Tata pasti senang nih. Kita ngomong green ekonomi, green industry, tapi skemanya nggak ada, saya kira omong kosong aja gitu ya, nggak akan cepat dan sangat bergantung pada investasi dari luar nanti. Yang fisikal, yang paling penting kalau menurut saya, salah satu adalah bagaimana melakukan integrasi sistem logistik nasional. Sudah lama diomongkan, dibicarakan, saya sendiri belum tahu sekarang perkembangannya sampai mana. Yang kedua, kemandirian energi, sama pangan, CPO, beras dan lain sebagainya harus punya strategic reserve. Kalaupun kita impor, strategic reserve itu belum digunakan, bisa kita dagangkan. Minyak itu ya kalau ditaruh. Cina punya strategic reserve sekaligus mendagangkan minyak itu. Singapura pelakuannya bukan sekedar mencadangkan, memang tujuannya mendagangkan minyak. Investasinya nggak terlalu besar, kira-kira cuma butuh 400-an triliun, harusnya tahun ini kita sudah ada kalau pada saat Jokowi usulan yang didorong dilaksanakan. Saya nggak tahu kenapa nggak dilaksanakan, mungkin yang terkait dengan Singapura nggak suka kalau Indonesia jadi pemain di ASEAN. Ini contoh-contoh bagaimana mendorong atau menghela tadi ya, sistem sektor real kita dan kemudian memperbaiki akses ke keuangan. Yang social buffer sudahlah, itu ada MBG dan lain sebagainya. Yang paling penting saya dukung sekali pemerintah membuat perbaikan sistem pendataan, mulai dari metode statistiknya sampai kemudian memperbaiki standar kemiskinan yang selama ini dianggap sudah terlalu rendah. Kita naik kelasnya tapi angka kemiskinannya masih pakai 600.000 per bulan. Sudah tidak terlalu relevan ya. Vietnam aja sudah juga merubah. Ini catatan sedikit, kenapa itu penting. Sejak era Jokowi, penerimaan kita dari non
PNBP kita dari sumber daya alam, itu sudah tidak cukup untuk menutup bunga utang. Kalau lihat angkanya ya, yang ini. Sehingga turun terus pendapatan SDA, kalau kita lihat komposisinya terhadap nilai tambah SDA, dan sejak Jokowi membengkak, semenjak Undang-Undang Cipta Kerja lebih kacau lagi, sehingga ada kewajiban-kewajiban dari perusahaan batubara yang kemudian jadi berkurang, berubah jadi restitusi. Itu yang kemarin membuat Purbaya ngamuk-ngamuk. Kok pajaknya kemudian tiba-tiba jadi restitusi? Ternyata setelah dicek, ada pasal aneh di Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira itu. Nah, situasi-situasi ini yang mungkin saya share ya, ini bukan saya memberitahu, nggak ada yang lebih valid, itu kalau di ekonomi itu pasti banyak perspektifnya. Tapi saya coba memperlihatkan 3 buffer tadi, dan kemudian salah satu ketika menyangkut tentang SWF, kita perlu segera itu menginisiasi Natural Resource Fund sebagai satu SWF baru. Karena SWF itu tidak hanya super holding, bahkan di luar negeri ada SWF khusus untuk cadangan devisa. Kalau itu tidak dilakukan, tiap sekian tahun sekali siklus BBM global naik, kita ribut lagi, dan semua yang tidak suka dengan pemerintah berdoa supaya pemerintahnya jatuh, yang suka dengan pemerintah cemas, jangan sampai jatuh, kira-kira gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan.